Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam khair. Salam dulu. Betul. Iya, alhamdulillah. Selamat siang, selamat pagi di siang ini. Sebelum Ibu memulai mata pelajaran pada pertemuan kali ini, tolong dilihat lagi kerapihan baju, kerapihan bangku. Jangan sampai ada sampah yang berserakan. Sudah? Jika sudah, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin pembagian surah Al-Fatihah dipimpin oleh Muhammad Syarif. Ibu. Mari kita mulai pelajaran ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih kerjasamanya Muhammad Syarif. Baik, untuk pertemuan kali ini sejarah kebudayaan Islam. Materinya bisa kita lihat di samping pembebasan kota Mekah. Ini materi kelas 10 Al. Apa yang dimaksud Fathu Makkah? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Pembebasan kota Mekah, betul. Di sini ada dua materi inti. Yang pertama, sebab terjadinya Fathu Makkah. Yang kedua, faktor keberhasilan Fathu Makkah. Tadi dari jawaban Muhammad Al-Ghifari, Fathu Makkah adalah pembebasan kota Makkah. Kapan terjadinya? Kita bisa lihat Fathu Makkah. Fathu Makkah ini berasal dari bahasa Arab Latin fatahat yaftahu, yang artinya membuka. Namun di sini Ibu mau menunjukkan arti, jadi penaklukan ini kurang membetulkan. Jadi bisa kita artikan pembukaan atau pembebasan kota Makkah. Kapan terjadinya Fathu Makkah? Yang pertama, pada tahun 630 Masehi, tepatnya 20 Ramadan 8 Hijriah. Ini dimana terjadinya Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukannya bergerak menuju Madinah, bergerak dari Madinah menuju Makkah, yang berhasil menghancurkan 360 buah berhala yang diakhiri dengan azan dari Bilal bin Rabah dan salat Jumat. Kemudian, apa penyebabnya terjadinya Fathu Makkah? Yang pertama, kita bisa lihat di sini sama-sama. Kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kota Makkah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab, karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahunnya dikunjungi oleh suku Arab maupun non-Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, pembantaian Bani Khuza'ah dari Bani Bakar. Nah, di sini nanti akan Ibu jelaskan lagi di materi selanjutnya. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Jadi penyebab yang pertama tadi menyinggung tentang isi perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Boleh saya bantu jawab? Jika berkenan, Mutiara, boleh dibaca. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kaum muslimin Mekah dengan Rasulullah SAW sekitar tahun 6 Hijrah, sekitar tahun 620 Masehi. Cukup. Terima kasih. Untuk perjanjian Hudaybiyah, asal kata Hudaybiyah ini diambil dari kata tempat itu sendiri. Jadi Hudaybiyah ini berlatar belakangi di Makkah, di pesisir pantainya. Nah, ini kenapa disebut perjanjian Hudaybiyah?
Karena pada tahun 628 Masehi ini ada cekcok antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, sehingga yang awalnya Nabi Muhammad ingin bersama kaum muslimin ingin melaksanakan beribadah umrah, namun kaum musyrikin menghalanginya. Maka disitulah dibuatnya perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Paham ya? Kemudian kita telah menyinggung penyebabnya. Yang pertama, perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, apa isinya sih? Kalau misalnya ada yang nggak tahu, boleh kita simak. Perjanjian Hudaybiyah ini tahun 6 Hijriah atau 2 tahun sebelum dilakukannya Fathu Makkah. Perjanjian ini isinya diantara lain umat Islam dan kafir Quraisy tidak boleh saling menyerang atau gencatan senjata, betul. 10 tahun Nabi dan pengikutnya tidak diperkenankan beribadah haji tahun ini, yakni tahun 628 Masehi. Selanjutnya, kaum muslim tidak boleh melaksanakan ibadah di tahun berikutnya juga selama 3 hari. Keempat, kaum muslim wajib mengembalikan orang Makkah jika menjadi pengikut Nabi di Madinah, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut Makkah. Yang terakhir, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad atau kaum kafir. Secara tidak langsung, di perjanjian Hudaybiyah ini itu sangat menyudutkan kaum muslimin. Nah, makanya dari setelah dibuatnya 628 ini, kaum kafir Quraisy langsung 2 tahun kemudian melanggarnya. Dengan apa itu? Kita udah tadi di sini penyebabnya. Nah, di sini terjadinya pembantaian Bani Khuza'ah dan Bani Bakr. Jadi, yang pernah kita udah belajar ya tadi materi dari Pak Alvin juga, kondisi masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Nah, pembantaian Bani Khuza'ah dan Bani Bakr ini selalu berantem alias selalu berselisih apapun itu, tentang apapun itu, politik atau apakah. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, disinilah Bani Bakr dengan liciknya membantai Bani Khuza'ah tanpa ampun. Sedangkan di dalam perjanjian Hudaybiyah itu, Bani Bakr ini akhirnya masuk kepada kaum kafir Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah ini tergolong kepada kaum muslimin. Jadi secara tidak langsung kaum kafir Quraisy sudah melanggar dan membunuh para kaum muslimin. Ada yang bertanya? Ya. Selanjutnya di sini ada istilah. Siapakah pemimpin pasukan? Jadi istilah itu perbedaan pendapat. Ada pada 10 Ramadan 8 Hijriah, Nabi beserta 10.000 pasukannya ketika sampai di Dzulwa ini membagi istilahnya itu ada 3 pasukan, yang satunya lagi bilang ada 4 pasukan. Jadi yang pertama, Khalid bin Walid memimpin bagian bawah, Zubair bin Awam memimpin bagian dari atas bukit Qada. Yang ketiga, Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin di tengah-tengah lembah hingga ke Mekah. Dan yang terakhir, Sa'ad bin Ubadah memimpin orang Madinah supaya masuk Mekah dari sebelah barat. Nah, jadi ketika terjadinya Fathu Makkah ini ada 4 pasukan. Ada dari sebelah barat ataupun sebelah timur sampai dipimpinnya ini oleh masing-masing pemimpinnya. Oke. Untuk faktor-faktor keberhasilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Fathu Makkah ini telah berhasil menguasai atau membuka kota suci Makkah dengan tidak adanya pertumpahan darah, kecuali di sini surat wasiat Rasulullah itu bilang, janganlah kamu masuk di kota Makkah
kecuali janganlah kamu masuk di kota Mekah dan menumpahkan darah kecuali jika itu terdesak. Yang kedua, sikap simpatik dan memerankan Abu Sufyan guna sebagai orang yang berpengaruh di Mekah. Jadi Abu Sufyan ini pada saat itu sangat berpengaruh di dalam kota Mekah, sehingga Nabi Muhammad ini memerankan Abu Sufyan, pengaruhnya ini sebagai alat komunikasi dengan kaum musyrikin. Nah, di antara ada empat janji di antara Rasulullah dengan kaum kafir. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman. Yang kedua, siapa yang memasuki lingkungan Ka'bah maka dia aman. Yang ketiga, siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Yang terakhir, siapa yang tinggal di rumah dan menutup pintunya maka dia pun aman. Oke. Pada slide berikutnya saya akan membagikan video agar sebagai mempermudah kita untuk sebelum ini kita simak dulu agar nanti ibu memberi pertanyaan, kamu bisa jawab ya. Demi mempersingkat waktu ibu untuk simak ya. لا يستوي على القلوب الجدار وهذا الوقت يجب أن نغفر الناس نعم قلنا أخذتنا ليس ولا تجدنا أصبح شيئا Ya, resep dulu. Oke, intinya pada kesimpulan video ini, setelah Nabi Muhammad memasuki di dalam Ka'bah itu sendiri, Nabi Muhammad berdoa agar diberi petunjuk bahwa sebenarnya dilakuin ini benar atau tidak. Nah, setelah itu barulah terjadilah pembongkaran atau penghancuran berhala-berhala sejumlah 360. Yang terakhir akan tolong bacakan hikmah pembelajaran dari Fathu Makkah ini dibaca oleh Alvin Niam. Ya, baik. 1. Memberikan pelajaran terhadap kaum Quraisy tentang pentingnya sebuah perjanjian. Yang kedua,
membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan. Yang terakhir, membebaskan manusia dari kemusyrikan dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Dengan hikmah yang telah kita pelajari dalam Fathu Makkah ini, di dalam surah An-Nasr juga telah dijelaskan. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan. Yang ayat kedua, wa ra'aitan nasa, dan engkau Muhammad akan melihat manusia itu akan masuk Islam berbondong-bondong. Ini bukan satu atau dua orang, tapi berbondong-bondong. Nah, inilah hikmah suatu peristiwa yang dinamakan Fathu Makkah. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberi tugas. Ini tugas individu ya, jadi nggak per kelompok, semua siswa harus mencatat. Yang pertama, sifat mulia apakah yang harus diteladani dari Rasulullah SAW melalui peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, di mana dan kapankah perjanjian Hudaybiyah. Oke, cukup. Ibu rasa ya, terima kasih. Bisa dipahami untuk tugas minggu depan? Bisa, Bu. Oke. Sebelum Ibu keluar dan selesai pembelajaran kita, dimohon bantuannya Muhammad Syarif untuk memimpin pembacaan kafaratul majlis. Baik, teman-teman, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Muhammad Syarif. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.